Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'ala darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة في الفاتحة الكتاب. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Summa ila Syekh Ya Muhammad Ad-Dasuki Summa ila Hadratul Walid Habib Abdullah bin Muhsin Nafa'ana Allah bihim bi ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Pasal yang pertama yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Pasal pertama menerangkan tentang bagaimana melafadzkan lafadz la ilaha illallah dengan cara yang benar. Karena banyak orang melafadzkan lafadz ini dengan cara yang serampangan, dengan cara yang hanya dengar-dengar dari orang lain hingga nggak ngerti cara melafadzkannya dengan benar. Makanya orang harus dituntun bagaimana cara melafadzkannya dengan cara yang baik dan benar. Amma dhabtu hadhil kalimah al-musyarrafah fayambaghi lidzakir alla yutila madda alifi la jiddan. Adapun cara melafadzkan kalimat tauhid yang mulia ini diantaranya adalah yang pertama, hendaknya orang yang berzikir atau adzakir tidak terlalu memanjangkan lafadz mat pada lafadz la. Di la-nya jangan kepanjangan, jangan sampai la lupa maksudnya. Dihitung matnya berapa panjangnya. Berapa panjangnya? 6. Hah? 3. 4 sampai 6. Hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Sunnah bagi orang yang sudah masuk Islam. Bagi orang yang mau masuk Islam, hukumnya enggak sunnah. Yang pendek la ilaha illallah. Kalau yang baru masuk Islam kok dipanjangkan matnya sampai 4 sampai 6, barulah mati. Nah, akhirnya ya. Jadi pada batasan 4 sampai 6 itu apa? Bagi orang yang sudah masuk Islam. Lebih dari itu bagaimana? Tidak dianjurkan lebih dari itu. Jadi atau kalau kamu ikut maulid tuh, ayo ikut Habib talqin la ilaha, juga nggak kepanjang segitu, cukup gitu loh. Jadi nggak terlalu panjang-panjang banget. Karena fungsinya tadi mau huzurul qalb, mau menghadirkan hati. Kalau kepanjangan nanti bukan hatinya hadir, malah kabur lagi maksudnya. Udah datang pergi lagi. Terus yang berikutnya wa ayak ta'a al-hamzata min ilaha id kathiran ma yalhana ba'dun nas wa yarudduha ya'a.
Terus setelah memperhatikan panjangnya lafadz la, lafadz apa? Hamzah atau alifnya la, jangan sampai terlalu panjang. Yang kedua, membaca apa? Hamzah di dalam lafadz ilah. Itu lafadznya harus jelas. Harus diputus, jangan disambung, maksudnya jangan la ilah, jadinya iya nanti. Kalau la ilah, la ilaha, jangan la ilah. Kalau la ilah jadinya iya nanti. Hah? Jadinya bukan tua, jadinya malam, la ilah gitu loh. Akhirnya apa, Laila Majnun jadinya. Jangan Laila. Kalau Laila itunya jadinya iya. La-nya diberhentiin, diputus sampai jelasnya kalimat alifnya, la ilaha illallah. Ya, jadi ilahnya kelihatan, jangan disambung sama la. La ilah jangan. La ilah jadinya malam nanti. La ilaha gitu. Wa kadza, yang berikutnya, yaqta'u bil hamzati min ilaha. Min illah. Wa yushaddadul lam ba'daha. Id katsiran ma yalhana ba'dhuhum fayarudduhal hamzata ya'a aidzon wa yukhaffiful lam. Banyak juga orang yang salah di dalam melafadzkan hamzah di dalam ilah. Sama tadi, la ilaha la ilaha illallah. Ilaha illallah. Apalagi kalau azan udah kenceng suaranya, cementeng, disambung semua, jadinya alif atau hamzahnya berubah jadi ya semua gitu. Terus tasdidnya lam juga akhirnya menjadi hilang. Jangan sampai tasdidnya lam itu menjadi apa? Dilemahkan. Ilaha illallah, illa jelas tuh, la ilaha illallah. Jangan disambung lagi hamzah apa, huruf hamzahnya dengan apa dengan alif. Wa amma kalimatul jalalah wa ta'zimi allati ba'da illa fala yakhlu imma ayyakifa alaiha dzakiru aula. Adapun kalimat jalalah wa ta'zim setelah ilah, maka tidak terlepas dari kemungkinan, artinya beberapa kemungkinan.
Ima ayyakifa 'alaiha dzakir aula. Ada kalanya zakir itu wakaf padanya ataupun tidak diwakafkan. Fa in waqafa 'alaiha ta'ayyana sukun wa in wasalaha bi syai'in akhar ka'an yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau zakir itu ingin wakaf, maka disukunkan la ilaha illallah. Tapi kalau nggak mau diwakaf, ya disambung dengan lafadz yang lain, kalimat yang lain. Jangan la ilaha illallahu, jangan la ilaha illallahu. Kalau mau disambung pakai hu, ya disambung dengan yang lainnya, kayak la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah gitu. Kalau nggak mau disambung, ya sukun la ilaha illallah gitu. Pada lafadz jalalah, lafadz Allahnya itu disukunkan akhirnya kalau tidak mau disambung. Kalau mau disambung baru apa? Dimunculkan la ilaha illallah. Boleh wahdahu la syarikalah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu. Fiha wajhan, maka kalau mau disambung juga ada dua wajah. Yang pertama ar-raf'u, dirofakkan, dibaca rofa. Pendapat ini pendapat yang apa? Arjah. Wa nasabu wa wa al-marjuh. Wa sayati wajhuhuma fi waslil i'rab. Wa yambaghi ayunawwiya dzakiru isma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yudghima tanwinahu firra. Kemudian zakir hendaknya mentanwinkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengidghamkan ke dalam ra. Jadi gimana? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi ditanwin, jangan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan disukunkan tapi diidghamkan dengan apa? Dibaca tanwinnya, Muhammadur Rasulullah. Karena kan kalau disukunkan ya berhenti di situ. Kalau mau disambung ya dibaca tanwinnya, kemudian dimasukkan ke dalam ra. Jadinya dibaca apa? Dengan idgham. Ini diantara melafadzkan yang sering kali orang itu terlewat dari bacaan-bacaan ini maksudnya. Kalau yang lainnya sih udah normal, artinya
udah dibaca dengan cara yang benar, tapi di titik-titik ini terkadang orang terlewat, kadang orang salah atau tidak memperhatikan gitu, hingga bacaannya menjadi bacaan yang tidak sempurna. Ya kayak dalam bacaan Fatihah, dalam bacaan Bismillah, itu kalau kita nggak ngajikan, seringkali nanti bacaannya ada yang terbaca dengan cara yang salah. Tapi kan ini lafadznya begini, Beb. Iya, lafadznya biar begitu. Kalau kamu nggak ngaji, nanti ucapannya nggak sesuai dengan apa atau dengan cara yang benar. Ya, jadi ini beberapa pengingat dari musonef tentang orang yang membaca lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau itu idghamnya dengan apa, dhammatain maupun dengan fathatain sama. Kalau di adzan apa, dhammatain atau fathatain? Fathatain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak ada anaknya dibaca Muhammadur Rasulullah. Kalau ada apa, isim anaknya dibaca dengan dinasobkan Muhammadar Rasul. Ya, jadi lafadz la ilaha illallah, lafal jalalah bisa dibaca dengan disukunkan atau bisa dibaca dengan tidak sukun atau tidak wakof. Kalau tidak wakof ada dua cara, bisa dirofakkan, bisa pula dinasabkan, tapi kita ambil yang rofa karena pendapat ini pendapat yang lebih dikuatkan. Terus kita nggak baca i'rab. Hah? Langsung ke pasal yang ketiga. Makna kalimat la ilaha illallah. Wa amma makna hadhil kalimati fala syakka annaha muhtawiyatun ala nafi wa isbat. Adapun makna kalimat la ilaha illallah adalah bahwa di dalamnya ada cakupan nafi dan isbat, subut dan nafi. La ilaha illallah itu ada subut dan nafi.
Apa subut nafinya? Fa'amal manfiyu, adapun yang dinafikan, kullu fardin min afrodi haqiqatil ilah ghairi maulana jalla wa azza wal musbitu min tilkal haqiqah fardun wahid wa huwa maulana jalla wa azza. Siapa yang dinafikan dari lafaz tersebut? Yang dinafikan dari lafaz tersebut adalah setiap fardan min afrod hakikat ilah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara lafaz apa yang ditiadakan dari lafaz la? La itu meniadakan sesuatu. Yang ditiadakan siapa? Yang ditiadakan ya tiap-tiap sesuatu dari ketuhanan yang selainnya Allah. Jadi mau menolak ketuhanan, tiap-tiap ketuhanan yang selain Allah, yang mau ditolak dari lafaz la. Jadi la, itulah itu maknanya apa? Oh, menafikan. Yang dinafikan siapa? Yang dinafikan adalah afrod atau Tuhan-Tuhan yang selainnya Allah. Nah, pertanyaannya ada enggak? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada ngapain dinafikan? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada ngapain dinafikan? Oh, udah enggak ada dinafikan. Kalau mau dinafikan itu barangnya ada gitu. Dinafikan. Apa? Kemungkinan ada. Yang dinafikan itu aslinya siapa? Mau menolak kemungkinan. Jadi yang mau dihadirkan itu bukan menolak keberadaan Tuhan yang selain Allah, karena keberadaan Tuhan selain Allah itu enggak ada. Wong Tuhan itu harus esa. Jadi yang mau kamu tiadakan dari lafaz la itu apa? Kemungkinan adanya Tuhan lain selain Allah. Bila hati menafikan lafaz itu, mau menafikan kemungkinan adanya Tuhan lain selain Allah. Nah, di hati apa? Di hati enggak ada subut nafi. Di hati artinya subut doang. Tuhan itu hanya Allah, selesai gitu loh. Wong itu lafaz la itu asalnya kan dari pertanyaan, ada enggak sih Tuhan selain Allah? Ketika disampaikan Tuhan itu adalah Allah, terus ditanya ada enggak yang selain Allah? La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan lain yang selain Allah. Maknanya apa? Enggak mungkin ada. Berarti enggak adanya itu bukan yang ada ini kita hilangkan gitu loh. Kayak nanti pernah ada Tuhan selain Allah tapi kita nggak terima. Oh, kalau saya orang Islam Tuhannya
Allah, ini. Oh, ini bukan Tuhan saya. Nanti bagi mereka Tuhan saya ini, Allah bukan Tuhan saya. Jadi ini ada rebutan Tuhan akhirnya. Ada pemilu tuh. Sedangkan yang mau diisbat, mau ditetapkan siapa, yang mau disebutkan, yang mau ditetapkan adalah ya hanya ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa utiya bi illa liqasrin, pencantuman lafadz illah, pengecualian di situ itu tujuannya untuk meringkas hakikatil ilah alaihi ta'ala, bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bima'na annahu la yumkinu an tujada tilkal haqiqatu li ghairihi ta'ala la aklan wala syar'an. Dengan makna sesungguhnya tidak mungkin hakikat tersebut ditemukan kecuali hanya ada pada Allah, tidak mungkin ditemukan pada selainnya Allah. Hakikat ketuhanan tidak mungkin ditemukan pada selain Allah. Maka illa itu mau meringkas gitu loh. Berapa kemungkinannya? Ya nggak terbatas. Jadi ketika ini menemukan perkara yang banyak, nggak mungkin perkara yang kamu temukan itu ada satupun dari hakikat ketuhanan. Nah, orang Hindu aja Tuhannya berapa? Banyak. Ribuan. Bukan 1, 2, bukan ribuan. Kristen 3, apa lagi? Orang Arab berapa? 360. Jadi bukan Tuhan cuma ini, enggak, ribuan orang meyakini adanya ketuhanan. Nah, lafadz ilah itu untuk meringkas, enggak mungkin semua yang kamu temui itu enggak mungkin satupun yang mempunyai hakikat ketuhanan, nggak mungkin. Nah, ngomong begini ini bisa nyambung setelah kamu kenal yang namanya Tuhan. Kalau kamu belum kenal yang namanya Tuhan, bagaimana mau menolak hakikat ketuhanan pada selain Allah? Jadi tanpa kamu pernah mengenali sifat-sifat ketuhanan, ente nggak bisa nolak. Oh, ini mah bukan Tuhan. Apa buktinya ente kok bukan Tuhan? Main nuduh-nuduh aja, gua colok juga loh nanti. Ini ngomong ini bukan Tuhan. Apa buktinya? Pernah ketemu Tuhan ente? Ya nggak pernah juga sih. Kok bisa ini ngomong ini bukan Tuhan, bukan Tuhan? Kecuali kamu sudah tahu dengan argumentasi, dengan pembuktian bahwa yang namanya Tuhan, yang disebut Tuhan harus yang istighna an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma ada ilaihi. Harus nih Tuhan itu apa? Istighna an kulli ma siwa, zat yang tidak butuh pada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada dia, itu loh yang namanya Tuhan. Nah, sedangkan ini Tuhan-Tuhan yang kamu sebutkan ini
semuanya nggak ada yang punya kriteria ini, gitu loh. Maka itu semua bukanlah hakikatnya ketuhanan, itu hanya kamu anggap saja sebagai Tuhan. Kamu salah nganggap namanya, bukan Tuhan, kamu anggap sebagai Tuhan. Itu bukan Tuhan. Jadi untuk meringkas menolak yang banyak itu cukup dengan kalimat illallah. Baik itu secara akli maupun secara syar'i. Artinya akal yang nggak bisa menetapkan hakikat ketuhanan selain Allah, apalagi syar'i. Kalau kemungkinan adanya Tuhan, akal bisa nemu. Buktinya apa? Lah buktinya masih ada situ yang pada ngakuin sebagai Tuhan. Berarti akal mereka menemukan kemungkinan itu sebagai Tuhan. Walaupun nanti ketika sampai kepada tahqiqnya, kepada tasdiknya, maka akan ditolak kalau itu sebagai Tuhan. Tapi dalam tasawurnya, kemungkinannya ya mungkin akal nemu, gitu loh. Makanya dikatakan laukana fihima alihatun illallah. Jadi ada kemungkinan kan, kalau Tuhan dua, akal nemu nih. Kalau Tuhan dua, lah tiga boleh nggak? Boleh. 4? 1000 boleh. Cuman diringkas jadinya kalau dua, gitu loh. Jadi akal itu bisa nemu Tuhan lebih dari satu, gitu loh. Dalam bentuk apa? Tasawur, bukan dalam bentuk tasdik, bukan. Setelah ditahqiq dengan ketetapan hukum, ilah itu ya harus wahdaniyah. Nggak bisa ada hakikat ketuhanan yang selainnya Allah, nggak bisa. Wa haqiqatul ilah huwal wajibul wujud al mustahiqqu lil ibad. Dan hakikat ketuhanan itu adalah zat yang wajibul wujud. Apa sih pengertian Tuhan? Apa sih pengertian Tuhan? Oh, pengertian Tuhan secara makna mutobiknya, makna yang cocoknya adalah al-wajibul wujud. Tuhan itu yang seperti apa? Tuhan itu yang mana? Yang wajibul mesti Tuhan. Karena nggak ada lainnya yang wajibul wujud, nggak ada. Yang wajibul wujud ya hanya Tuhan. Itu makna mutobik namanya. Ini makna yang sesuai dengan keadaannya si Tuhan. Nah, beda dengan makna masyhur. Apa sih yang masyhur, yang dikenal Tuhan itu apa? Al-ma'bud bihaq atau al-mustahiqqu lil ibad atau al-ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk disembah. Itu makna apa? Masyhur, gitu. Jadi ada makna mutobik, makna hakikatnya, atau makna yang masyhur. Kalau masyhur ini, siapa yang mengenal ini? Makna masyhur ini ya semua agama kenal ini.
semua agama mengakui kalau yang namanya Tuhan itu yang berhak disembah. Tiap-tiap orang nyembah apa saja, maka akan disebut sebagai Tuhan. Oh, ini Tuhan saya, ya berarti dia nyembah ini. Oh, dia nyembah ini Tuhannya. Siapapun yang disembah, maka akan disebut sebagai Tuhan. Makanya lafaz ibadah itu hanya bisa disandarkan kepada Tuhan. Tapi kalau taat, patuh, bisa kepada selain Tuhan juga bisa. Orang tua, ada guru, ada peraturan pemerintah, taat tata tertib, boleh. Tapi kalau kepada selain Allah atau Tuhan, menyembah atau ibadah itu nggak bisa gitu loh. Ibadah kepada orang tua nggak bisa. Lagi ngabdi kan. Nggak bisa ya lafaz abid itu diletakkan kepada selainnya Allah, itu begitu kan. Jadi kalau lafaz taat, patuh, bakti boleh pada selain Allah. Wala syakka anna hadzal makna kulliyun. Maka tidak diragukan lagi bahwa lafaz ilah itu lafaz kulli, bukan lafaz juz'i, bukan. Beda dengan Allah. Kalau Allah juz'i, kalau ilah kulli. Manusia itu lafaz apa? Kulli. Kalau Andre juz'i gitu. Andre itu ya satu doang, ini nggak ada lainnya lagi. Kalau manusia kulli namanya. Ilahun itu lafaz kulli, bukan juz'i. Lafaznya lafaz kulli gitu loh. Nah, kalau lafaznya lafaz kulli, berarti ketika digunakan harus ada pengecualiannya. Siapa yang mau dikeluarkan dari makna yang banyak ini, yang mau dikhususkan siapa gitu loh. Oh, artinya akal bisa memahami bahwa lafaz ini lafaz yang kulli, atau mungkin saja secara tasawur ada beberapa Tuhan, tapi ketika mau ditetapkan, ditemukan hakikatnya, maka ketuhanan itu wajib hanya adanya satu. Lah untuk nolak yang lain gimana? Maka dimunculkan lafaz ilah. Tidak ada manusia kecuali Muhammad. Berarti nanti yang lain, yang lain bukan
Artinya yang sebenar-benarnya manusia, kalau mau ditarik dalam makna apa? Makna kias, artinya yang menduduki hakikatnya apa? Kehambaan. Ketika manusia mau ditetapkan sebagai seorang hamba, tidak ada kehambaan pada manusia kecuali ya yang ditemukan kehambaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut apa? Orang yang dapat julukan dari Allah abad, seorang hamba, manusia sebagai hamba yang sebenarnya. Nah, yang lainnya apa? Ya hanya hamba-hambaan, hanya pingin jadi seorang hamba, punya tujuan jadi hamba, pingin mengikuti kehambaannya Nabi Muhammad. Yakbalu bihasabi mujarradi idraki maknahu ayasduqa ala kathirin. Maksudnya dengan menemukan maknanya saja ia menerima untuk membenari Tuhan yang banyak. Lakin al-burhanul qat'iyyu dallan ala istihalati at-ta'addudi fihi wa anna maknahu khasun bi maulana jalla wa azza faqat. Jadi dalam lafaz la ilaha illallah itu nanti ada makna kulli, ada makna juz'i gitu loh. Juz'inya ilah siapa? Ya hanya Allah. Artinya dengan dalil yang betul-betul persifatan ketuhanan secara hakikat ya hanya Allah. Tapi dalam lafaz penyebutan ilah, lafaz ini umum. Artinya ente nggak bisa menghalangi orang menggunakan lafaz ini. Ini ilah, ini ilah, ini ilah, ini. Lafadznya itu lafadz umum, lafadz kulli, bisa disandarkan kepada siapa saja. Tapi setelah dibuktikan nanti secara hakikat, barulah ada penolakan, gitu loh. Oh, nggak mungkin kalau ini kamu sebut ilah, nggak mungkin ini kamu sebut ilah, tapi nggak mungkin selain Allah punya hakikat ketuhanan. Kalau dalam sebutan aja gimana? Ya boleh-boleh aja. Lafaz ilah lafaz yang kulli, bukan lafaz juz'i gitu. Makanya nanti dalam penyebutannya bisa dimaknai harus ilah itu kulli, Allah itu juz'i, harus. Nggak bisa Allah itu kulli, ilah itu kulli, Allah itu kulli, nggak bisa. Atau ilah itu juz'i, Allah itu juz'i, yang nggak bisa. Atau ilah itu juz'i, Allah itu kulli, tambah nggak bisa lagi gitu loh. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, nggak kan repot. Nggak ada Tuhan kecuali, berarti hukumnya bagaimana terus? Ya nggak ada. Dua-duanya kuli gitu. Ya gimana? Jadi yang di istisna itu gunanya apa dong? Nggak punya fungsi dong. Atau tidak ada Allah
kecuali Allah. Ini repot lagi. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu loh. Jadi ilahnya jadi lafadz kuli, Allahnya lafadznya juz'i. Ini dari segi apa? Pelafatan. Nanti makna lafadz itu loh. Kali ini bicara makna la ilaha illallah. Makna ini adalah lafadz kalimat la ilaha illallah ini ada subut dan ada apa? Nafi. Yang disebutkan dinafikan mana? Yang disebutkan adalah yang pertama lafadznya. Dari lafadz ilah ini lafadznya lafadz kulli. Allah lafadznya lafadz juz'i. Berarti yang mau dinafikan dari ilah ini siapa? Yang mau dinafikan dari ilah ini kemungkinan ketuhanan selain Allah. Kenapa? Karena akal menolak adanya kemungkinan Tuhan selain Allah. Yang mungkin disebut Tuhan itu hanya Allah. Selainnya Allah tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada kriteria ketuhanan. Dia nggak memenuhi persyaratan untuk jadi apa itu? Istighna an kulli ma siwa. Ihtiqar kullu ma adahu ilai. Atau pakai yang hakikat aja mutofik apa? Al wajibul wujud, gitu aja. Ente wajibul wujud, bukan jaizul wujud. Ente jaizul wujud. Ente bagaimana bisa disebut hakikat ketuhanan? Wong dia semuanya jaizul wujud. Jadi selain yang wajibul wujud, maka tidak mungkin disebut hakikat ketuhanan. Kita tolak tuh. Fal ismul mu'azzam al-madhkur ba'da harfil istisna'i laisa huwa bima'na ilahi fayakunu kulliyan bal huwa juz'iyun. Lafadz Allah ismul a'zam, lafadz agung, itu nama Allah yang disebutkan setelah istisna, setelah ilah, itu mestinya bukan kuli lagi. Kalau kuli ketemu kuli gimana? Berarti istisna nggak ada gunanya dong. Bal huwa juz'iyun, tapi lafadz itu lafadz yang juz'i. Ada nakiro, ada ma'rifat. Jadi nakirohnya ilah, ma'rifatnya Allah. Itu adalah alamun ala zat maulana jalla wa azza. Di ismul alam. Kok ismul alam, Bib? Iya, maksudnya jangan ini kalau secara nahwu gitu loh maksudnya. Bukan bangsa alam, bukan maksudnya. Nanti dibangsakan disebut alamun dikira sebangsa dengan bukan, maksudnya secara lafaz. Ini namanya apa? Khairumun la yakbalu maknahu ta'adduda
zihnan wala kharijan, yang maknanya tidak menerima keberbilangan baik dalam penalaran maupun dalam kenyataan secara apa? Tasdik. Lafaz juz'i itu nggak mungkin ada dua, nggak mungkin. Juz'i nggak mungkin. Hanya ada contoh-contoh. Abdul Ghafur di Jakarta ada berapa? Banyak. Banyak. Menpora juga Menpora. Menpora yang satu Abdul Ghafur. Padahal Abdul Ghafur itu juz'i apa kuli? Juz'i. Kenapa kok ada banyak? Yaitu Abdul Ghafur, itu Abdul Ghafur. Tapi harus ada, kalau sudah juz'i harus ada qayyid yang menetapkan kejuz'iannya Abdul Ghafur. Oh, Abdul Ghafur yang lahirnya tahun berapa? Berapa? 75. Se-Jakarta ada berapa? Mulai kurang tuh, ya kan? Yang tadinya 1000, setelah ini yang lahirnya 75, mulai kurang. Ada 100 namanya. Yang lahirnya di Pekalongan, mulai kurang lagi tuh. Yang bapaknya namanya siapa? Mulai kurang lagi tuh. Masih ada kemungkinan bapaknya sama tapi. Ada. Kalau nama Abdul Ghafur sampai ke pinnya. Ada. Lah, yang ibunya mulai kurang lagi nih. Yang istrinya, yang anaknya, ya cuma ini doang, gitu loh. Juga berarti ini lafaz apa? Juz'i 1 gitu loh. Nggak mungkin 2, nggak mungkin, gitu maksudnya. Iya tuh ada qayyidnya, gitu loh. Makanya kalau kuli belum ada qayyid, masih umum bisa yang mana saja. Makanya lafaz Allah itu lafaz juz'i gitu loh. Kenapa? Yang wajibul wujud, yang wajibul qidam, yang wajibul baqa, ada yang lain? Yang nggak ada, gitu loh maksudnya. Ini bahwa lafaz ilah itu lafaz kulli, kalau Allah juz'i. Karena juz'i itu harus aklan wa hakikatan 1. Nggak mungkin 2, nggak mungkin gitu loh. Gitu loh, artinya waktu diberi nama Abdul Ghafur, walaupun kok lahirnya kembar, ada detiknya yang membedakan gitu loh. Yang mengkhususkan ini yang lahirnya detik sekian, ini yang lahirnya detik. Satunya Ghafur, satunya Ghaffar gitu. Jadi nggak mungkin gitu maksudnya loh. Ada apa namanya, juz'i kok ada 2 gitu, nggak mungkin. Namanya juz'i itu mesti 1 gitu loh. Aklan wa hakikatan. Artinya zihnan wa kharijan, artinya di dalam pikiran maupun di luar pikiran. Di luar pikiran itu mana? Dalam kenyataan.
Walau kana ma'nallahi ka ma'nal ilah lazima istisna usyai min nafsi kan repot. Kalau lafaz Allah itu seperti maknanya ilah, sama-sama kuli gitu atau sama-sama juz'i, maka akan terjadinya dikecualikannya sesuatu oleh dirinya sendiri. Tidak ada kopur kecuali kopur. Sesuatu dikecualikan oleh dirinya, gimana ya, nggak bisa dipahami dong. Tidak ada gelas kecuali gelas, ini gimana maksudnya? Jadi ini gelas bukan gelas kecuali gimana? Nggak bisa dipahami yang begitu. Walazima ala yahsula tauhid min hadhil kalimatil musyarrafah. Maka kalau begitu tidak akan diperoleh makna tauhid dari kalimat musyarrafah. Wa kadza law kana ma'nal ilahi juz'iyun misal ismil a'zam lazima aidan istisna usy' min nafsih. Begitu pula lafaz ilah itu kalau sama dengan lafaz ismul a'zam, maka bunyinya akan sama. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Berarti mengecualikan sesuatu dari dirinya sendiri gitu loh. Ini juga sama. Wa tanaqud fi kalami isbati syai' summa nafihi. Kalau begitu akan terjadi perlawanan. Sesuatu yang ditetapkan tapi juga dinafikan. Jadi ini sebut atau nafi. Ini menafikan sesuatu yang disebutkan lah, gimana? Menolak sesuatu yang ditetapkan. Tujuannya mau menetapkan, tapi setelah ditetapkan ditolak sendiri gitu loh. Jadi menolak sesuatu yang ditetapkan. Ini gimana namanya? Itu sesuatu yang bertolak belakang. Nggak bisa dipahami kalau begitu. Tidak ada gelas kecuali ini gelas ini ditetapkan apa dinafikan gitu loh. Gimana kamu menafikan sesuatu yang kamu tetapkan? Ini kalau menafikan ya bukan yang ditetapkan, ini ada yang lain, mestinya begitu dong. Menafikan sesuatu dari selain yang ditetapkan, gitu dong. Siapanya? Menetapkan sesuatu itulah yang lain, itu kan seakan-akan mengajukan yang lain. Iya, ya kan lafadznya kuli. Iya, lah yang ditolak yang mana? Kemungkinan, bukan nyata adanya yang lain. Makanya yang ditolak itu kemungkinannya. Kalau enggak ada yang ditolak, jangan pakai ilah. Jangan ngomong la ilaha illallah gitu loh. Ini mau ngomong setelah kamu ngomong la ilaha illallah, lah ya dong, itu lahnya untuk apa? Ilahnya kemana? Gitu loh. Terus ilahnya kemana? Allahnya kepada siapa? Jadi lafaz ini mau dimaknai semua nih. La menafikan apa? Ilahun apa yang ditetapkan? Ilah kecuali. Ini mengecualikan yang mana? Gitu loh. Terus ilahun menetapkan, yang ditetapkan yang mana? Kali ngomong Tuhan dan Allah ini berbeda dalam lafaz. Tuhan itu kuli, Allah itu juz'i, gitu maksudnya.
dalam lafaz. Ya, kebetulan itu karena Allah itu akal katanya ilah. Itu apa namanya referensinya alfiah. Jadi ilah pun dimarifatkan dengan ilah jadi Allah begitu. Jadi bagaimana begitu tidak ada Tuhan selain Tuhan, tapi tidak ada Tuhan secara umum dikhususkan ada Tuhan khusus gitu. Iya. Ya, dia mau pakai cara apapun tetap maknanya harus sama. Satunya kuli, satunya juz'i, satunya nakiro, satunya harus begitu memang. Kalau nakiro bisa, nggak bisa. Ma'rifat nggak bisa gitu loh. Kuli nggak bisa. Juz'i harus kuli sama juz'i lafadznya. Kalau nggak begini gimana? Ya nggak usah pakai ilah. Cukup subutul ilah huwallah, selesai kalau begitu gitu. Kalau justru kan kayaknya ini sebelum ada lafaz ilah Allah sudah ada. Penyebutan Allah sudah ada. Sebelum ada penyebutan ilah. Ya. Apakah dia gitu ya kan? Dulu awal itu zaman Nabi Ibrahim misalnya sudah menyebut Allah, kalau belum ada lafaz ilah gitu. Zaman Nabi Adam lah gitu aja. Kalian jauh. Kalian jauh. Nah iya, artinya sebelum ada orang punya pemikiran Tuhan lain gitu loh. Tetap lafadznya apa? La ilaha illallah. Jadi kalau orang Yahudi pakainya Adonai. Adonai Ehad. Iya. Adonai Ehad. Iya, Yahweh itu kan yang maha tunggal. Maka Tuhannya ya agamanya Yahweh, Tuhan. Gusti. Kalau menyebutnya sama dengan yang disematkan kepada Allah, benar ya gitu. Walaupun disebutnya Gusti. Ya iyalah. Kan itu makna kulinya kan. Nabi Adam pertama lahir, lihat ke langit, yang dilihat apa? Lafadznya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya? Jadi ilahun itu ditetapkan sebagai lafaz sebelum ada orang ngakuin Tuhan yang lain gitu loh maksudnya. Nah ini nggak bicara mau ada orangnya, nggak ada orangnya. Akal, murni akal sendiri, nggak usah ada yang lain, nggak. Itu menerima kemungkinan, gitu loh. Buktinya mana? Ketika dikatakan laukana fihima alihatun illallah, kalau di dunia ada Tuhan selain Allah. Kalau kok belum ada Tuhan. Ini kan belum ada yang lainnya. Tapi kemungkinan sudah disebutkan gitu loh. Berarti lafadz ilah itu memang akal bisa menemukan kemungkinannya ada beberapa ketuhanan. Fungsinya akal untuk membuat ketetapan bahwa hakikatnya itu hanya ada pada Allah. Kalau nggak begitu gimana? Ya, akal nggak mandiri namanya. Akal nggak punya sebuah ketetapan. Kalau nggak bisa menemukan kemungkinan. Kalau, ya memang Tuhan itu nggak bisa pada yang lain, hanya ada pada Allah. Itu pada hakikatnya setelah pembuktian. Berarti penetapan itu setelah pembuktian. Quran mengatakan tidak, kalau di dunia ini ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah tatanan dunia ini. Belum muncul, baru kalau. Lah ya ini kan kodim kan? Ini kalam ini kodim enggak? Kalam kodim bukan? Oke.
kalamnya Allah kan, Iya. qadim kan, gitu. Namanya lain tak. Lah iya, Dan artinya bukan kemungkinan yang bisa terjadi gitu loh. Iya, sama nih. Walhasilu, maka kesimpulannya ini kita bahas yang akan datang. Akan ada berapa? 4 kemungkinan. Kalau ada kul, ada juz, berarti akan mungkin ada 4 kul sama kul, juz sama juz, kul sama juz, juz sama kul. Sekalian nanti penutupan kapan sih? 6 Selasa lagi. 5 minggu depan sekalian penutupan tawakuf sementara karena mau masuk Ramadan insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarab kulli hawba wastur lana awrati wa amin raati wa ghfir li walidina rabbi wa maul wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.